Salam pemirsa mata ketiga. Mari bersama kita jelajahi misteri yang belum terpecahkan. Hari ini mata ketiga akan mengupas misteri tentang naga. Ada spesimen naga kecil di kuil Zuiryuji, Osaka, Jepang. Spesimen ini telah diawetkan, dipoles dengan serbuk emas. Ada tanduk di kepala naga, misai panjang di sisi moncong, bentuk mata besar, 3 cakar dan sisik di seluruh tubuh, sangat mirip dengan naga dalam potret kuno. Spesimen ini hanya sepanjang 1 meter. Konon katanya ditangkap oleh seorang nelayan di tepi laut semasa dinasti Ming, 1368 hingga 1644. Mungkin anak naga yang belum dewasa. Benarkah ada makhluk naga di dunia ini? Naga dalam catatan sejarah. Dalam buku sejarah kuno, sebenarnya banyak kejadian nyata tentang naga. Seperti misalnya, dalam kisah Kaisar Kuning yang menunggangi seekor naga ke langit, yang dicatat secara rinci dalam catatan sejarah agung oleh Sema Chien. Untuk diketahui, catatan sejarawan agung adalah buku sejarah terlengkap yang pertama tentang peradaban Tiongkok selama 3000 tahun, mulai dari zaman Kaisar Kuning sampai dinasti Han Barat. Buku sejarah ini ditulis oleh Sema Chien, yang merupakan sejarawan termasyhur Tiongkok. Naga gaib dalam tulisan Sema Chien itu memiliki misai panjang, berbadan besar dan temperamen yang baik. Tak disangka dia bisa dengan sabar menunggu lebih dari 70 orang berdesak-desak naik ke punggungnya dan duduk stabil sebelum terbang. Misai atau jenggotnya ditarik hingga putus juga tidak marah, benar-benar naga yang lucu. Dengan adanya preseden Sema Chien, belakangan setiap kemunculan naga dianggap sebagai peristiwa besar dan akan dicatat dalam sejarah dan kronik lokal dari berbagai dinasti. Semasa dinasti Ming 1368 hingga 1644, kemunculan seekor naga gaib di Kabupaten Pinghui, Provinsi Zhejiang, Tiongkok kala itu dicatat dalam catatan sejarah. Peristiwa itu tercatat pada tahun 1588 Masehi. Suatu hari, seekor naga putih besar terbang ke sana kemari di atas laut. Cahaya merah yang menyilaukan di sekitar tubuhnya menerangi setengah cakrawala. Saat zirah sisiknya dibentangkan, tampak seperti baju besi polesan bersinar perak. Di antara 2 tanduk naga di kepalanya, berdiri sesosok dewa yang mengenakan mahkota perak dan jubah ungu, berdiri tegak sambil memegang pedang. Tak lama kemudian, badai angin tiba-tiba berhembus kencang di laut. Langit menjadi gelap, awan dan air bergolak. Naga putih itu memuntahkan manik-manik yang bersinar terang dan menyilaukan seperti bulan di festival pertengahan musim gugur. Setelah mutiara naga terbang di udara sejenak, kemudian diambil kembali oleh naga putih dan lenyap seketika. Insiden naga di Bendungan Tiga Ngarai. Dalam beberapa dekade terakhir, sosok naga seakan lenyap secara perlahan. Namun legenda tentang naga di kalangan rakyat jelata sebenarnya tidak pernah putus, dan yang paling banyak beredar adalah cerita tentang naga di proyek Tiga Ngarai Tiongkok. Konon ketika Bendungan Tiga Ngarai sedang dibangun, pada suatu hari saat para pekerja sedang menggali lubang, tiba-tiba seseorang berteriak, "Naga! Naga! Ada naga besar di bawah!" Banyak orang yang terkejut panik pun seketika berlari. Tetapi ada beberapa pekerja yang bernyali besar tetap berada di tempat. Mereka melihat punggung naga itu seperti mengalami cedera ringan, berputar di angkasa dan memandang mereka sejenak, kemudian terbang menjauh. Belakangan ada desas-desus bahwa proyek Tiga Ngarai mengganggu ketenangan Raja Naga di bawah air, menyebabkan Raja Naga marah dan menunjukkan wujudnya, memperingatkan masyarakat jika pembangunan berlanjut akan ada bencana. Meskipun kemudian media resmi membantah rumor tersebut, namun cerita tentang naga perlahan-lahan mulai menyebar di waktu santai orang-orang. Kemudian ditambah dengan pandangan tata letak dari sisi Feng Shui yang mengatakan bahwa Sungai Yangtze adalah salah satu dari 2 urat nadi air utama dari 5 urat nadi naga Tiongkok. Pemangkasan setengah sungai oleh Bendungan Tiga Ngarai itu sama dengan memotong urat nadi naga,
Maksud dari urat nadi naga di sini adalah arti kiasan yang merujuk pada keberlangsungan kehidupan. Menurut tata letak Feng Shui, jika urat nadi naga terbuka, lancar, naga akan makmur. Sebaliknya jika urat nadi naga terhambat, keberuntungan negara akan merosot. Dari sisi pengobatan tradisional Tiongkok juga mengatakan, jika energi dan darah meridian lancar, tidak akan ada rasa sakit atau ketidaknyamanan fisik. Sebaliknya begitu ada gejala nyeri, itu berarti meridian tersumbat dan aliran darah tidak lancar. Oleh karena itu, beberapa sejarah yang mendalami ilmu Feng Shui mengatakan bahwa jika urat nadi kehidupan terhambat oleh bendungan tiga ngarai, maka bentuk asli dari keseimbangan antara yin dan yang dan keseimbangan antara gunung dan aliran air akan terputus, yang akan menghancurkan tata letak Feng Shui yang sebelumnya sangat bagus dan akan mempengaruhi perkembangan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan negeri Tiongkok. Meskipun tidak bisa memverifikasi keaslian cerita di atas, namun sikap orang-orang yang cenderung berpandangan lebih baik percaya daripada mengabaikannya itu menunjukkan suatu masalah, yaitu proyek tiga ngarai tidak selaras dengan kehendak rakyat. Konon, seorang ahli hidrologi terkenal Tiongkok, Huang Wanli, pernah meramalkan bahwa bendungan tiga ngarai akan memicu 12 konsekuensi bencana seperti berikut. 1. Tanggul utama di hilir sungai Yangtze akan runtuh. 2. Terhalangnya pelayaran. 3. Masalah migrasi. 4. Masalah sedimentasi. 5. Penurunan kualitas air. 6. Kapasitas pembangkit listrik tidak memadai. 7. Iklim tidak normal. 8. Kerap terjadi gempa bumi. 9. Penyebaran sistosomiasis atau penyakit demam keong. 10. Kerusakan ekologi. 11. Banjir parah di bagian hulu. 12. Pada akhirnya akan terpaksa diledakkan. Sejauh ini, 11 konsekuensi dari yang pertama semuanya menjadi kenyataan. Dan apakah ramalan pemungkas ke-12 yang tersisa itu akan terbukti? Kita nantikan saja saat tiba waktunya. Video tentang naga di dunia maya. Setelah memasuki era milenium dan seiring dengan perkembangan internet, beragam video terkait makhluk legendaris naga juga bermunculan secara silih berganti. Suatu senja pada musim panas tahun 2007, Shanghai Dragon Television atau Dragon TV secara kebetulan merekam fenomena angin puting beliung yang sangat langka di atas danau Kaoyu di Jiangsu, Tiongkok. Tiba-tiba segumpal tornado menggulung kolom air yang sangat besar di tengah danau. Pemandangan yang spektakuler. Setelah video terkait ditayangkan, penonton yang bermata jeli melihat ada sesosok bayangan seperti naga di awan. Video ini seketika menarik banyak perhatian di dunia maya. 3 tahun kemudian, video tentang naga lainnya yang terekam di kota kuno Xi'an juga mulai viral di internet. Video tersebut diambil pada malam hari 1 September 2010. Meskipun hanya berlangsung kurang dari 2 menit, tapi 2 sosok putih berbentuk naga terlihat jelas di langit. Keduanya tampak berputar-putar di awan. Saat itu, banyak warga Xi'an berhenti berjalan sambil mendongkak ke atas. Bahkan ada yang berteriak, "Ada naga, naga!" Menurut informasi yang dirilis Biro Meteorologi setempat, ketinggian awan malam itu sekitar 3000 meter. Jadi kedua naga ini tidak mungkin merupakan pantulan dari suatu cahaya di permukaan. Namun sejauh ini memang sangat sulit untuk diverifikasi apakah itu merupakan suatu fenomena atmosfer yang langka atau manifestasi nyata dari naga luar angkasa lain. Penampakan naga yang paling nyata. Pada 28 Juli 1934, di Yingkou, Provinsi Liaoning, Tiongkok, seekor naga jatuh dari langit dan terjerembab ke tanah. Menurut saksi mata, wujud naga tersebut sama persis dengan naga dalam lukisan pada umumnya. Naga itu tampak sangat lemah ketika itu, tidak dapat membuka matanya. Ekor melengkung ke bawah, dan 2 cakar terentang di depan sambil meronta kesakitan. Karena meninggalkan air, tubuh naga semakin kering. Beberapa bagian sudah mulai membusuk dan digerogoti belatung.
Orang-orang pada waktu itu umumnya percaya bahwa naga adalah makhluk yang membawa berkah. Penduduk desa sekitar dengan cepat datang untuk membantunya. Beberapa hari kemudian, naga itu tiba-tiba hilang secara misterius. Penduduk desa setempat berharap naga itu kembali ke kahyangan dengan selamat. Namun sekitar 20 hari kemudian, naga itu muncul lagi. Apa yang dilihat warga kali ini adalah bangkai naga yang tergeletak di alang-alang 10 km dari muara sungai Liaohe. Hanya tinggal kerangka dan sebagian daging yang membusuk. Aroma busuknya yang menyengat bahkan tercium dari jauh. Peristiwa ini sempat membuat heboh ketika itu. Tidak hanya dicatat dalam kronik lokal Yingkou City Chronicles, surat kabar besar saat itu Seng Ching Times juga secara khusus mengirim reporternya untuk wawancara eksklusif dan membuat laporan terperinci disertai foto. 70 tahun kemudian pada tahun 2004, 3 saksi mata ketika itu, Cai Shaokang, Huang Chenfu, dan Chang Sunsi, diwawancarai oleh media dan kembali menggambarkan apa yang mereka lihat semasa kanak-kanak. Reporter lokal pernah bertanya kepada Cai Shaokang yang sudah senja saat itu, mungkinkah yang dilihatnya ketika itu hanya halusinasi sesaat atau bentuk awan yang terlihat seperti wujud naga? Sama sekali tidak. Kami melihatnya dengan sangat jelas pada saat itu, dan itu adalah wujud naga yang sesungguhnya, kata Cai dengan nada meyakinkan. Menurut ingatan bersama beberapa orang tua setempat, ketika itu sang naga muncul seperti ini. Saat itu mendung, naga itu berwarna abu-abu, meliuk-liuk di awan. Gerakannya persis seperti ular, dan sama dengan gambar dalam lukisan sekarang. 2 tanduk di kepala, ada misai atau jenggot di moncongnya, mata besar menonjol, panjang tubuh sekitar 10 meter, dan sisik di sekujur tubuhnya, 4 cakar, sama seperti cakar buaya sekarang, dan ekornya seperti ekor ikan mas. Banyak orang menyelimuti naga dengan tikar jerami saat itu, jadi orang-orang tahu tentang peristiwa itu. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan naga, hanya saja mereka sangat langka, sambung penduduk setempat. Membedah identitas sebenarnya dari naga yang jatuh di Yingkou, Tiongkok. Dari mana asal naga itu sebenarnya dan mengapa berakhir seperti itu nasibnya? Pada tahun 2018, serangkaian artikel berjudul Sejarah dan Misteri Bumi yang Saya Ketahui yang diterbitkan oleh seorang kultivator bernama Tao Ming menjadi viral di internet. Di antaranya, artikel Budaya Dewa, Legenda Klan Naga menafsirkan kisah nyata dari insiden naga yang jatuh dari langit. Sekilas terdengar menarik. Berikut sepenggal isi artikelnya. Artikel itu mengatakan bahwa insiden naga jatuh dari langit itu memang benar adanya. Naga itu awalnya adalah putra kelima Raja Naga Laut Pohai dan diperintahkan untuk menjaga makam kekaisaran tempat Kaisar Dinasti Tang bernama Li Qi dan Wu Zetian yang dimakamkan bersama. Namun sang naga kerap membuat ulah, berulang kali melanggar mandat dari kayangan, mengabaikan tugasnya, membuat ulah di lembah sungai Weisui. Dia bahkan pernah menggunakan kekuatan gaibnya menghancurkan tanggul sungai dan menyebabkan banjir, menelan penduduk di kedua sisi pantai yang tergulung banjir, menewaskan lebih dari 80 warga setempat. Selain itu, dia juga membunuh makhluk spiritual lainnya, menyerap energi mereka untuk meningkatkan kesaktiannya, dan berbagai tindakan jahat lainnya. Berbagai perbuatan jahatnya membuat kayangan marah. Kaisar Langit kemudian mengirim pasukan langit untuk menangkap sang naga jahat dan mengurungnya di penjara langit. Namun naga jahat itu sangat licin, cerdik. Ia berhasil melarikan diri dari penjara langit, menyelinap ke ruang ramuan pil gaib milik Tai Pai Chin Sing di Pulau Dewata Penglai untuk mencuri pil ajaib. Pil semacam ini dapat membuat kehidupan makhluk di dalam air meninggalkan lingkungannya dan bertahan hidup untuk waktu yang lama di luar lingkungannya tanpa memengaruhi kesaktiannya. Namun Dewa Tai Pai Chin Sing tiba-tiba muncul di hadapannya, dan setelah beberapa putaran, naga jahat itu pun akhirnya takluk di bawah kekuatan gaib sang dewa. Kemudian Dewa Tai Pai Chin Sing kembali ke kayangan dan memanggil pedang pembunuh naga yang dianugerahkan oleh Kaisar Langit. Namun karena belas kasih,
Dewa Tai Pai Chin Sing masih berharap naga jahat itu dapat memperbaiki kesalahannya. Dewa Tai Pai Chin Sing hanya melukai tubuhnya dengan pedang, tidak mencabut nyawanya. Saat itu, naga jahat yang terluka parah jatuh ke kolam alang-alang di Yingkou, Provinsi Liaoning, Tiongkok sekarang. Di bawah perawatan telaten dari penduduk desa, luka sang naga pun berangsur-angsur sembuh dan kesaktiannya pun pulih kembali setelah beristirahat selama beberapa hari. Tapi tak disangka, sang naga bukan hanya tidak bertobat, justru terbang kembali ke kayangan untuk membalas dendam. Kali ini Dewa Tai Pai Chin Sing tidak lagi bersimpati. Ia menusuk leher naga jahat itu dengan pedang dan mengeluarkan pil naga dengan kekuatan gaibnya. Kesaktian naga jahat itu pun lenyap seketika. Rohnya dikurung di neraka 18 tingkat untuk menjalani hukuman. Sementara raganya kembali jatuh di daerah Yingkou, yaitu kerangka yang ditemukan penduduk setempat seperti yang disebutkan di awal video. Nah pemirsa, itulah sepenggal cerita hari ini. Dalam budaya Tiongkok yang berusia 5.000 tahun, naga tampaknya selalu menjadi utusan yang berkeliling di antara dunia fana dan dunia dewa. Di mana ada naga, di situ ada hawa para dewa. Mungkin inilah sebabnya mengapa dalam beberapa dekade terakhir jejak naga selalu dilenyapkan. Atau mungkin ini juga sebabnya mengapa cerita naga selalu beredar di kalangan masyarakat. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah naga makhluk legendaris ini pernah eksis di dunia masa lalu? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.